Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian. Hari-hari ini kita mendengar ada satu istilah yang disebut dengan new normal. New normal adalah salah satu eh, tatanan kehidupan yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya manusia bisa hidup dengan kembali normal setelah melewati atau setelah mengalami masa-masa yang disebutkan dengan COVID-19 atau setelah mengalami pergumulan dengan COVID-19. Maka kita harus bisa menjalani hidup ini dengan satu kehidupan yang baru dalam satu tatanan baru. Jadi memiliki satu gaya hidup yang baru. Dengan adanya COVID-19 ini kita diharuskan untuk memiliki gaya kehidupan yang baik, gaya hidup yang ekstra bersih, yang harus ekstra hati-hati, yang semuanya itu pemerintah telah lakukan untuk kita bisa hidup kembali dengan normal, seperti di mana kita harus serajin-rajinnya bisa mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, dan juga pengecekan suhu tubuh, dan ketika kita mau berinteraksi dengan seseorang kita harus tetap menjaga jarak. Nah, dengan cara-cara seperti ini maka kita dapat terhindar dari virus yang mematikan, yang sangat menakutkan, yang sudah menggemparkan dunia saat ini. Nah, itulah yang terjadi sekarang, bagaimana kita harus memiliki satu tatanan hidup yang berbeda dari gaya hidup dan cara hidup yang lama di waktu-waktu sebelum kita mengalami COVID-19 ini. Dan pada saat ini juga saya akan berbicara tentang satu kehidupan yang seharusnya kita miliki sebagai seorang anak Tuhan. Setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita harus meninggalkan manusia lama, menjadi new creation, jadi menjadi manusia baru. Jadi bukan lagi menjadi manusia lama, tetapi menjadi manusia baru, new creation. Sebab kita telah ditebus, kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan untuk kita dapat menerima kehidupan kekal untuk selama-lamanya dalam kehidupan yang baru. Sebab itu kita harus memiliki tatanan hidup, kehidupan sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh baik dan sungguh-sungguh bisa menyenangkan Sang Penebus kita, Sang Pencipta kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di belakang sini saudara bisa melihat ada seseorang yang sementara masuk di dalam baptisan air, juga itu berbicara tentang bahwa mereka telah mengambil satu kesimpulan bahwa aku akan hidup di dalam satu kehidupan yang baru. Mereka telah mengambil keputusan dari hati mereka sendiri untuk hidup di dalam satu kehidupan yang baru, memiliki kehidupan yang baru bersama Tuhan, meninggalkan manusia lama, dan tidak lagi hidup dengan gaya-gaya hidup baru. Jadi baptisan air bukan sekedar satu sakramen di mana seseorang itu mau beranjak dewasa, tetapi satu sakramen di mana seseorang itu dengan itikat baik dari hatinya sendiri mau meninggalkan cara hidup yang lama dan bersatu dengan Kristus di dalam gaya hidup baru. Kalau dunia bisa berkata new normal, maka kita sebagai pengikut Kristus kita have to be a new creation, harus menjadi ciptaan baru. Saya akan membaca ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke
1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita sudah ditebus. Jadi kita telah ditebus, kita telah dibenarkan, kita telah dimerdekakan dari penghukuman kekal yang seharusnya kita terima, yaitu perapian yang menyala-nyala, yang kita sebutkan dengan neraka, yang kekal untuk selama-lamanya. Seharusnya dan selayaknya, dan memang kita harus memiliki kehidupan yang kita sebutkan dengan new creation, ciptaan baru. Setelah seorang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya dia hidup di dalam satu kehidupan baru. Tidak lagi memiliki kehidupan yang lama, old style, tapi dia harus memiliki kehidupan yang baru. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Juga di dalam pasal yang sama, di dalam ayat yang ke-14, kita mundur sedikit, dalam ayat yang ke-14 sampai 17 saya bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Jadi penghakiman untuk semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kita dalam ketakutan selama kita menumpang di dalam dunia ini. Nah, untuk itu sebagai anjuran pola hidup new creation, sebagai ciptaan baru, dari ayat-ayat ini atau ada sebagian pola yang Tuhan ingin kita dapatkan, ingin kita laksanakan dalam hidup ini. Yang pertama, kita harus memiliki pola hidup sebagai anak-anak yang taat. Sudahkah kita sebagai pengikut Kristus hidup di dalam ketaatan? Ataukah kita masih hidup sebagai anak-anak gelap dengan pola lama? Kita adalah new creation, kita adalah ciptaan baru. Kita harus memiliki hidup di dalam hidup sebagai anak-anak. Jadi Dia adalah Bapa kita. Dan kalau kita hidup dengan pola hidup lama, hidup pola duniawi, maka saya dan saudara bukan sebagai anak-anak yang taat, atau bukan sebagai anak-anak Bapa di surga yang kita sebut Dia sebagai Bapa kita. Banyak anak-anak yang kepala batu. Terkadang kita masih hidup di dalam pemberontakan, suka melawan, tetapi Tuhan mau kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lagi menuruti hawa nafsu yang menguasaimu. Jadi jangan hidup dengan hawa nafsu yang menguasai kita, seperti masa kebodohan kita, seperti masa-masa kita hidup di masa lalu sebelum menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, semua masa lalu kita punya masa lalu. Ada masa lalu kelabu, ada masa lalu yang hitam, atau tidak terlalu hitam, tetapi kita punya masa lalu. Nah, itu kita harus kuburkan. Setelah kita terima Yesus dan kita dibenarkan di dalam darahnya, kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Jangan hidup lagi dengan cara-cara duniawi. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan, seperti Allah adalah kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang mau kita hidup di dalam kekudusan. Sebab dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Hiduplah, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Jadi kalau saudara hidup glamor, kita hidup dengan gaya hidup lama, kita juga punya gaya hidup lama, tetapi setelah terima Yesus, mengenal Yesus,
bukan sekedar tahu, jadi mengenal Yesus, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Apa itu kekudusan? Bagaimana kita hidup kudus? Hidup kudus itu dia kita firman Allah itu menguduskan kita. Nah, bagaimana kita hidup kudus tanpa membaca firman Allah? Bacalah firman Allah, selidikilah firman Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduslah mereka, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu menguduskan. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika kita membaca firman, kita sadar, Tuhan, aku salah, aku berdosa. Maka firman Allah itu menguduskan kita. Nah, bagaimana kita untuk hidup kudus di dalam itu, di dalam Tuhan? Kita harus hidup benar dan menyenangkan Tuhan. Hal yang keempat, yang terakhir, hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita hidup di dunia ini cuma menumpang. Jangan berpikir bahwa kita akan hidup selamanya. Cuma menumpang. Masa hidup manusia itu Alkitab katakan 70 tahun. Lebih dari itu kesusahan yang dia derita. Jadi mari kita hanya menumpang di dunia ini. Hidup takut akan Tuhan. Nah, hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Di dalam Alkitab mencatat bahwa takut akan Tuhan itu suci. Takut akan Tuhan itu membenci dosa. Takut akan Tuhan itu dia menjauhi dosa. Takut akan Tuhan itu meninggalkan dosa. Jadi takut akan Tuhan dia itu suci, dia membenci dosa, menjauhi dosa, dan meninggalkan dosa. Jangan saudara berkata, saya sudah bertobat tetapi masih berada di dalam lingkaran dosa. Nah, kita harus perhatikan itu dengan baik dan benar. Ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dia adalah new creation, new being. Jadi ciptaan baru, orang yang memiliki kehidupan yang baru. Di dalam satu ayat lagi, dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita, itu Yesus yang telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Haleluya. Kesimpulannya, dunia gunakan istilah new normal. Kita sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus, kita adalah ciptaan baru, new creation, new being. Nah, bagaimana kita menjadi ciptaan baru? How we are be a new creation, itu dikatakan pertama kita harus hidup menjadi anak-anak yang taat, hidup di dalam ketaatan. Yang kedua, tidak menuruti hawa nafsu pada masa kita yang lama. Kita punya hobi lama, cara hidup lama. Ya, kita harus tinggalkan semua. Dan yang ketiga, kita harus hidup di dalam kekudusan. Yang keempat, kita harus hidup di dalam dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, takut akan Tuhan itu membenci dosa, takut akan Tuhan itu menjauhi dosa, dan takut akan Tuhan meninggalkan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah new creation dalam masa-masa new normal seperti ini. Kita harus benar-benar menjadi ciptaan baru, ciptaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Doa kami selalu. Haleluya.